Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat adik-adik semua? Tadi jawabannya gimana yang diajarkan sama Ustazah? Kalau ditanyain sehat atau enggak, gimana jawabannya? Sehat? Luar biasa, Allahu Akbar. Sehat semua adik-adik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi yang cerah ini Ustazah diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu adik-adik semua dengan keadaan yang sehat. Adik-adik semua juga dengan keadaan yang sehat. Alhamdulillah. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, sebelum Ustazah mulai, Ustazah ingin bertanya dulu. Ada yang kenal nama Ustazah, nama lengkapnya? Ada yang tahu? Tapi yang boleh jawab hanya adik-adik, ibu-ibu tidak boleh. Ada yang tahu nama lengkap Ustazah? Ayo Ustaz, siapa yang tahu nama Ustazah lengkapnya? Yang tahu nanti ada uang jajan. Tahu? Ada yang tahu? Siapa angkat tangan? Siapa angkat tangan? Ayo angkat. Siapa namanya? Oh, ada yang bisa lengkap lagi? Coba yang dari Ahwat. Ada yang bisa lengkap? Ayo, Akio tahu? Ustazah Fatimah Zahra. Ayo, ya benar. Iya. Ustazah nanti ya, kita nanti kasih. Akio. Oke, Alhamdulillah, nama Ustazah adalah Ustazah Fatimah Az-Zahra Salim Barabut. Salim Barabut itu adalah nama dari ayah Ustazah. Nah, ayah Ustazah namanya Salim Barabut. Ustazah, kenapa bisa kenal sama Ustadz Aldo Irawan? Oh ya benar, Aldo Irawan. Kenapa kok bisa kenal? Karena dulu Ustazah satu pesantren dengan Ustadz Aldo. Tapi Ustazah di pesantrennya nggak ketemu. Jadi satu pesantren aja, tapi sebenarnya nggak pernah ketemu dengan ustadznya. Karena ustadznya lulus tahun 2008 SMP, Ustazah baru masuk tahun 2014. Jadi jauh dari ustadznya lulus, Ustazah baru masuk. Itu pondok pesantrennya ada di Ponorogo. Sama, kita semua di sana menghafal Al-Quran. Di sana tidak ada yang tidak menghafal Al-Quran. Semuanya menghafal Al-Quran. Apa cita-citanya dari kiai kita, Kiai Haji Hasan Abdul Sahal? Kiainya, beliau pengen juga sama jadi dokter yang hafal Al-Quran, jadi polisi yang hafal Al-Quran. Bisa nggak adik-adik nanti bakal jadi kayak gitu? Bisa nggak? Insya Allah pasti bisa. Jadi presiden yang hafal Al-Quran, jadi insinyur yang hafal Al-Quran. Semuanya pasti bisa, nggak ada yang nggak bisa. Baik, dulu Ustazah masuk, sebelumnya Ustazah sedikit cerita ya pengalaman Ustazah di pondok. Ustazah dulu masuk tahun 2014, tapi Ustazah kelas 1 SMP. Nah, Ustazah baru masuk ke kelas 1 SMP, sedangkan adik-adik ini baru SD sudah menghafal Al-Quran. Lebih hebat mana? Ustazah atau adik-adik? Hebat mana? Oh, lebih hebat adik-adik, karena dari kecil sudah menghafal Al-Quran. Berarti itu luar biasa. Kalau luar biasa itu sekarang sudah tanya, yang nyuruh datang ke rumah Quran adik-adik sendiri atau ibunya? Atau orang tuanya? Yang pengen ke rumah Quran, yang nyuruh ibunya atau kita sendiri, adiknya sendiri? Siapa? Dua-duanya? Oh iya. Jadi kalau seumpamanya ada anaknya
yang ingin menghafal Al-Quran, orang tuanya harus mendukung, karena itu adalah apa? Sesuatu yang mulia. Jadi jangan sampai tidak didukung. Oke. Yang pertama, dulu ustazah menghafal Al-Quran itu SMP, tapi ustazah waktu mau menghafal Quran itu, ustazah itu bukan disuruh orang tua. Ustazah pengen sendiri, pengen jadi hafal Quran. Karena ustazah pengen hafal Al-Quran, orang tua ustazah masih jalan. Ini nih pondoknya kalau menghafal Quran. Itu. Akhirnya ustazah masuk, dan ustazah selama mondok, ustazah selesai 30 juz, alhamdulillah, di kelas 2 SMA. Ustazah baru selesai 30 juz. Lama nggak itu? Lama. Itu lama. Karena teman-teman ustazah banyak yang hanya 3 tahun sudah khatam. Ada yang 2,5 tahun sudah khatam. Berarti ustazah termasuk lama. Nah, ustazah aja yang SMP itu lama. Adik-adik kecil banyak di pondok ustazah kelas 6 SD sudah khatam. Itu di pondok dulu ustazah mondok. Jadi ngafalnya dari kelas 1 SD, kelas 6 SD sudah khatam. Berarti adik-adik lebih bisa. Pasti bisa, nggak ada yang nggak mungkin. Sekarang kalau adik-adik mau masuk ke rumah Quran, itu yang menggerakkan hati diri sendiri atau Allah? Hah? Yang menggerakkan diri sendiri apa Allah yang menggerakkan? Allah. Berarti adik-adik yang menghafal Al-Quran ini mau dijadikan keluarga Allah. Hei, sini, siapa yang mau jadi keluargaku? Ayo ikut. Berarti adik-adik yang ditakdirkan sama Allah kan? Berarti adik-adik senang nggak kalau seumpamanya diberikan takdir oleh Allah untuk kalian belajar Quran? Mau nggak? Mau kan? Nah, berarti Allah itu sayang, tapi bukan juga yang tidak hafal Quran tidak sayang, tidak. Tapi kalian itu mau diberi Allah amanah untuk menjaga Al-Quran, menjaga kitab Allah, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, menghafal Al-Quran itu adalah apa? Kita kalau menghafal Al-Quran itu termasuk sunnah siapa? Sunnah Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena dulu Rasulullah juga hafal Al-Quran, sahabat Nabi juga hafal. Iya, para tabiin juga hafal Al-Quran. Jadi kita semua yang belajar Al-Quran, yang belajar menghafal, itu kita mengikuti sunnah Rasulullah. Seperti itu. Kalau kita, itu poin yang kedua. Yang pertama tadi, niat kita harus niat. Dan kalau sampai kita sudah niat, Allah mau menjadikan kita jadi keluarganya yang nanti bakal dinaungin waktu di akhirat nanti. Yang kedua, kalau kita menghafal Al-Quran berarti kita melakukan sunnah Rasul. Kalau kita melakukan sunnah Rasul itu dapat pahala nggak? Dapat apa enggak? Dapat. Nah, jadi kalau kita menghafal Al-Quran itu kita mendapatkan pahala. Selanjutnya, kalau setelah kita yang kedua tadi mengikuti sunnah Rasul, yang ketiga, kalau kita menghafal Al-Quran bisa menjaga hati dan pikiran kita. Kenapa gitu Ustazah? Kok bisa menjaga hati dan pikiran? Karena kalau kita menghafal Al-Quran, kita niatnya tadi mau bolos sekolah seumpama. Tapi loh, aku kan penghafal Al-Quran, berarti aku nggak boleh berbuat dosa. Itu namanya menjaga hati dan pikiran. Jadi setiap mau ngapa-ngapain yang melakukan dosa, melakukan maksiat nggak jadi. Karena kita berpikir dalam hati kita bilang, oh iya deh, aku hafal Quran, jadi jangan sampai aku berbuat maksiat kepada Allah. Seperti itu. Ada di sini yang yang pernah bolos sekolah? Ada nggak yang pernah bolos sekolah? Ada. Oh, berarti nanti setelah belajar di rumah Quran Al Salam udah nggak bakal bolos lagi, karena sudah tahu bahwa nanti kita nggak boleh berbuat dosa karena kita penghafal Al-Quran. Selanjutnya
Dulu ustazah waktu menghafal di pondok, ustazah nggak pernah sama sekali main handphone. Tidak pernah. Ustazah baru megang handphone ketika sudah menikah. SMP, SMA ustazah tidak pernah main handphone. Orang tua ustazah tidak pernah memberi ustazah handphone. Apalagi tadi disebutkan game-game, nggak tahu ustazah itu apa aja gamenya. Karena ustazah nggak pernah pegang handphone. Kata Umi ustazah, Umi itu ibu ya. Kata ibu ustazah, nggak boleh main handphone gitu. Orang hafal Quran tuh nggak boleh main handphone katanya gitu. Nggak boleh ke bioskop. Orang hafal Quran tuh nggak boleh ke bioskop. Ya kita kalau ustazah dulu ikut-ikut aja, nggak tahu kenapa sebabnya Mi, nggak tahu. Jadi Umi cuma bilang kayak gitu aja. Jadi diikutin aja kayak gitu. Nah, tapi adik-adik ini kan nggak di pondok kan, adik-adik kan sekolah tetap keluar kan, sekolahnya di luar. Nah, harusnya kita harus meminimalisir, nggak boleh sering-sering main HP. Biasanya lama mana? Murojaah atau lama Mobile Legend? Hah? Serius? Mobile Legend apa murojaah? Murojaahnya 5 menit, Mobile Legends-nya setengah jam. Iya. Iya. Oh iya ini benar. Oh benar karena jujur ya, harus jujur. Iya ustazah kami lebih banyak main Mobile Legends daripada murojaah. Nah, harusnya diganti karena kita biasakan Mobile Legends-nya dikurangin, murojaahnya ditambah kayak gitu. Siapa yang hafalannya sudah sampai juz 5? Angkat tangan. Ada yang sampai juz 5? Oh malu, Masya Allah. Tawadu ya. Tawadu. Ada yang udah sampai juz 5? Mau dites? Itu namanya sebabnya tak mau angkat tangan. Oh, udah angkat tangan. Jadi nggak apa-apa, nanti kita akhir sesi nanti kita coba tebak-tebakan ya. Yang ada nanti dapat hadiah dari ustazah yang bisa. Oke. Selanjutnya kalau kita murojaah itu sama dengan zikrullah, sama dengan zikir kepada Allah. Mungkin bagi orang yang nggak hafal Al-Quran zikirnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tapi kalau menghafal Al-Quran, baca Al-Quran pun itu termasuk zikir. Nah, zikir paling utama itu yaitu baca Al-Quran. Makanya kalau kita murojaah, kita harus bahagia karena kita itu yang pertama itu termasuk zikir. Yang kedua, setiap huruf yang kalian baca itu ada pahalanya. Meskipun kadang murojaah itu berat karena yang ringan tuh Mobile Legend. Ya. Oke. Siapa di sini yang hafalannya paling tinggi angkat tangan? Ada? Yang? Oh, berapa hafalannya? Yang mana pakai niqab? Kira berapa juz hafalannya? Oh ya. 26 juz. Oh, Masya Allah 26 juz. Kita doakan semoga Allah memberi kemudahan sampai nanti hatam. Siapa di sini yang mau 30 juz? Semuanya mau 30 juz? Serius mau? Berarti kalau mau sungguh-sungguh, insya Allah pasti semuanya bisa. Gak ada yang gak bisa. Segala sesuatu itu kalau Allah udah berkehendak pasti bisa. Gak ada yang tidak bisa. Nanti nak, kalau seumpamanya adik-adik nanti kalau meninggal, bagi yang menghafal Al-Quran itu, sama Allah bilang gini, ayo malaikat cari hamba-hambaku yang hafal Quran. Nah, yang penghafal Al-Quran itu nanti bakal dinaungin sama para malaikat. Nanti kalian dijaga, karena ini penghafal Al-Quran ini yang menjaga kitabku, yang menjaga perkataanku, firman Allah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Makanya nanti kalian dijaga sama para malaikat nanti di akhirat. Mau gak nanti di akhirat dijaga? Mau kan? Berarti adik-adik harus bersungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran.
Selanjutnya nanti kalau para penghafal Al-Quran itu di akhirat bisa memakaikan mahkota untuk orang tua. Mau gak orang tuanya sama-sama masuk surga dengan anaknya? Serius? Mau beneran? Nah, penghafal Al-Quran itu bisa mengajak siapa-siapanya yang naudzubillah tidak bisa ke surga bisa diberi syafaat. Nah, yang penghafal Al-Quran juga bisa memakaikan kain sutra dan mahkota untuk kedua orang tuanya. Berarti semua mau sama-sama masuk surga? Alhamdulillah. Kita semua harus bisa bareng-bareng nanti di akhirat ya. Nanti kita bertemu di surga mau? Ya, alhamdulillah. Tapi yang perlu kita perhatikan lagi, kalau kita sudah hafal Quran, jangan sampai di hati kita terbesit ada sombong. Kita nggak boleh sombong, karena yang beri kita hafal Quran dari Allah, bukan diri kita sendiri. Itu yang membuat kita hafal Quran tuh Allah. Jadi kita tidak boleh sombong. Kalau sudah kita hafal Al-Quran, jangan lupa kita mengajarkan kepada yang lain. Karena itu nanti pahalanya tadi seperti kata Ustadz Aldo tadi, pahalanya mengalirnya sangat banyak nanti. Kita kalau meninggal, kita seperti dapat hujan deras pahala. Karena kita sudah mengajarkan Quran kepada murid kita, kepada teman-teman kita, itu termasuk pahala jariyah, pahala yang tidak akan terputus untuk kita semua. Nah, selanjutnya dulu ustazah di pesantren itu ada nggak sih ustazah gangguan-gangguan? Ada nggak sih ustazah kalau ustazah itu rasa males? Ada. Ustazah dulu di pondok dulu juga nggak selalu semangat terus, enggak. Ada juga rasa males atau rasa udahlah kayaknya sampai sini aja. Ada juga nggak langsung mulus langsung jadi penghafal Al-Quran, tidak. Semua itu melewati proses. Dulu ustazah kalau males gimana? Kalau lagi capek gimana? Kami kalau para santriwati perempuan kalau lagi capek apa hiburannya? Hiburannya ke dapur makan. Itu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki kalau di pondok ustazah hiburannya apa? Main sepak bola. Karena di sana di pondok kita tidak boleh pegang HP. Jadi yang laki-laki main bola, yang perempuan ke dapur makan. Itu kalau dulu hiburannya di pondok itu. Atau enggak kita dibolehkan olahraga dan lain-lain. Ustazah dulu sedikit cerita ya. Boleh sudah cerita? Boleh, oke. Dulu ustazah hatam kelas 2 SMA. Ustazah waktu hatam, setelah itu ustazah sama guru ustazah bilang kayak gini. Kamu mau ikut ujian? Ujian itu di sana 30 juz. Jadi sekali duduk disetorkan 30 juz. Dari sore ba'da asar sampai sore lagi. Seperti itu. Terus ustazah bilang, iya ustazah saya pengen ikut, tapi saya maunya yang gelombang 3 aja gitu. Gelombang 3 itu yang nanti setelah kita libur datang lagi ke pondok setelah Syawal, nah itu ada gelombang 3. Terus kata ustazah ya udah dipersiapkan. Ustazahnya bilang kayak gitu. Ketika ustazah persiapkan, sama ustazah dulu juga ketika selesai 30 juz gak langsung lancar, gak langsung mungkin. Banyak juga yang harus ustazah benahi. Mana-mana juz berapa yang gak lancar, ustazah harus murojaah lagi untuk benahi. Terus habis itu sudah mendekati gelombang 3, mendekati ujian, ustazah mengundurkan diri karena gak pede. Gak pede kenapa ustazah? Takut gak lancar. Kan bayangkan aja kita duduk mulai ba'da asar dari alif lam mim sampai besok asar qul a'udzu birabbin nas 30 juz sekali duduk tanpa lihat Al-Quran. Tiba-tiba ustazah nggak berani. Udahlah anak nggak berani. Ustazah bilang ke teman, anak nggak berani. Anak itu maksudnya saya ya. Saya nggak berani, takut nanti nggak lancar. Gimana kalau nggak lancar? Apa yang mau kita baca nanti? Kalau di depan guru kita nanti. Terus tuh akhirnya ustazah waktu paginya ustazah bilang ke guru ustazah,
Ustazah maaf, saya sepertinya nggak bisa kalau ikut yang gelombang 3 ini, mungkin nanti tahun depan. Ustazah bilang kayak gitu. Loh kenapa gitu? Saya ini Ustazah nggak pede, takut nanti nggak lancar, nggak lulus dan sebagainya. Terus guru Ustazah bilang, saya aja guru kamu yakin kamu bisa, kok kamu dirinya malah nggak yakin. Tapi nanti saya takut Ustazah, nanti nggak lancar, nanti nggak lulus, malu kayak gitu. Karena di sana kalau nggak lulus tuh ya malu, karena kan kita satu pondok itu ada laki-laki, ada perempuan. Jadi kayak serasa tuh berarti kalau nggak lulus ya nggak lancar, atau mungkin nanti berarti dia bacaannya nggak bagus seperti itu. Jadi kayak Ustazah yakin kamu bisa, kata guru Ustazah kayak gitu. Habis itu akhirnya Ustazah enggak Ustazah, insya Allah nanti aja tahun depan, Ustazah kayak gitu. Sorenya Ustazah ditelepon sama orang tua Ustazah kayak gini, gimana persiapan mau ujian? Maaf Mi, aku mengundurkan diri. Loh kenapa? Kata Umi kayak gitu. Kenapa mengundurkan diri? Iya Mi, soalnya takut gak lancar dan lain-lain gitu. Kata Umi, nanti kamu gak lancar, gak selesai itu gak apa-apa, gak usah malu, gak apa-apa. Yang penting kamu mau nyoba. Nyoba itu gimana? Supaya kita terlatih mentalnya. Paham kan? Jadi nanti kalau ada ujian, gak apa-apa. Kalau lulus gak lulus tuh jangan malu. Karena yang ditanya Allah bukan ijazah. Yang ditanya Allah bukan ijazah, tapi yang ditanya Allah gimana kita menjaga hafalan kita, gimana kita jiwa kita jadi jiwa yang Qur'ani, gimana kita akhlaknya yang akhlak Qur'ani. Gimana akhlak Qur'ani? Akhlak Qur'ani yang sudah dijelaskan sama Allah ada di juz 22, juz 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi akhlak mulia kita ya meniru apa yang diajarkan oleh siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah, berarti yang diajarkan oleh Rasulullah. Akhlak mulia yaitu yang kita contoh, karena Rasulullah adalah teladan kita. Kita contoh, gimana contoh akhlak yang baik Ustazah? Makan dengan tangan kanan, minum dengan duduk seperti itu. Membaca Al-Quran hadap ke kiblat, ya kan? Tapi kalau seumpamanya membaca Al-Quran berwudu itu termasuk apa? Itu syariat yang harus kita lakukan. Kalau kita sebelum membuka Al-Quran, kita harus berwudu seperti itu. Setelah itu Ustazah lanjut cerita. Setelah Ustazah telepon orang tua, kata orang tua gitu, tapi Ustazah tetap bilang, enggak lah Mi, udah gitu, nanti aja tahun depan. Terus habis itu kakak Ustazah bilang, Fatimah, nanti kalau kamu mau ikut ujian, lulus nggak lulus, kakak beri hadiah, katanya gitu. Hadiahnya apa kak? Gitu. Hadiahnya umroh, bilangnya gitu. Habis itu kakak Ustazah udah menikah, umroh gitu. Iya, tapi nggak apa-apa, lulus nggak lulus, yang penting kakak kasih gitu. Kamu lulus nggak lulus terserah, yang penting kamu berani nyoba gitu. Akhirnya Ustazah pertamanya Ustazah gini, ya udahlah aku nyoba karena nanti dikasih hadiah umroh kayak gitu. Tapi Ustazah berpikir lagi, jangan gara-gara umroh kita mau, kan kita harus segala sesuatu harus didasarkan karena Allah, bukan karena hadiah, bukan karena kita dikasih jajan, bukan karena kita dikasih uang, tapi kita niat itu semua kita kembalikan karena Allah. Terus Ustazah mikir lagi, tapi ya udahlah, bismillah dicoba. Akhirnya setelah Ustazah telepon itu, Ustazah berpikir, itu menjelang maghrib waktu mendekati azan, Ustazah murojaah. Habis itu Ustazah merenung gitu, ikut nggak ya kayak gitu. Tiba-tiba di masjid itu kan biasanya kalau azan ada namanya pujian tuh kayak biasanya ada ilahi ilas, ada gitu kan. Tapi ketika itu waktu di pondok Ustazah, ketika Ustazah maghrib itu lagi merenung, Ustazah lagi bingung ikut apa enggak, lagi murojaah, tapi murojaah sambil mikir, sambil kayak ikut enggak ya gitu. Tiba-tiba pujian masjid setelah azan, pujiannya apa?
lagu yang biasanya dipakai ketika wisuda 30 juz. Lagunya yang Qur'anuna, Qur'anuna itu. Langsung Ustazah kaget, loh ini biasanya nggak pernah pujian kayak gini. Kok tiba-tiba pujiannya itu tentang lagu Qur'anuna. Langsung Ustazah mantep. Bismillah aku ikut kayak gitu. Jadi kayak Ustazah merasa apa ini dari Allah ya. Maksudnya Ustazah mikirnya gini, oh berarti ini mungkin petunjuk, aku harus bisa ikut ujian, lulus nggak lulus aku harus bisa, nggak boleh malu. Akhirnya setelah sholat maghrib Ustazah bilang ke guru Ustazah ana jadinya ikut. Alhamdulillah ketika Ustazah ikut, Ustazah itu kalau nggak salah ujian di bulan September, tanggal 16 September hari Senin. Itu Ustazah ujian. Ustazah masih ingat sampai sekarang. Karena itu hari bersejarah menurut Ustazah. Ustazah ujian dari ba'da asar baca Alif Lam Mim dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai besok asar, sampai menjelang maghrib itu apa? Baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Itu sampai besoknya. Itu istirahat gak Ustazah? Istirahat. Kalau makan tetap makan. Kalau tidur sampai jam 10 malam. Nanti kita dikasih tidur waktu tidur. Besok sholat subuh lanjut lagi. Tetap tidur kok, ada tidurnya, tenang. Ada makannya, boleh minum. Jadi nggak cuman monoton baca aja, enggak. Terus Ustazah baca, yang nyimak teman Ustazah ada 3 orang, terus ada ustadznya 1 sama Ustazah yang menilai. Akhirnya setelah ujian maghrib sudah selesai, ba'da isya ustadzahnya sidang. Sidang tuh gimana Ustazah? Sidang tuh menentukan kelulusan. Yang tadi itu ujian tuh gimana? Lulus nggak? Boleh nggak ikut wisuda? Akhirnya Ustazah udah selesai sidang. Ustazah nungguin guru Ustazah yang tadi ikut sidang. Gimana Ustazah? Alhamdulillah lulus. Langsung Ustazah teriak, ya Allah terima kasih, alhamdulillah gitu. Saking senangnya. Alhamdulillah lulus. Jarak 1 bulan di wisuda 30 juz. Kalau mau lihat ada di YouTube. Di YouTube-nya Mukodasa TV. Nah itu ada di situ. Contoh wisuda dulu waktu Ustazah wisuda ada di situ. Setelah itu wisuda, habis wisuda juga sama, Pak Kiainya bilang kayak gini, nggak langsung kita diluluskan, tidak. Jadi ada lagi tantangannya. Tantangannya apa? Kita ditebakin oleh para tamu undangan. Kita dikasih tebak-tebakan, suruh lanjut ayat. Kalau sudah tebak-tebakan baru Pak Kiainya bilang ke para tamu undangan, kayak ke saksinya gitu. Gimana ibu-ibu, bapak-bapak, bisa ini diluluskan? Kalau ibu bapak udah bisa Pak Kiai, oke, berarti langsung kita luluskan. Alhamdulillah lulus, kita mendapat ijazah, namanya syahadah. Nah, tapi wisuda itu bukan perjuangan terakhir, karena kita menjaga hafalan sampai mati, murojaah sampai mati. Jadi murojaah itu nggak ada habisnya. Bukan nanti kalau seumpamanya adik-adik lulus SD, oh udah selesai murojaah. Enggak, murojaah nanti sampai kakek nenek masih tetap murojaah, masih tetap menjaga Al-Qur'an, seperti itu. Nah, kalau anak-anaknya sudah menghafal Al-Qur'an, jangan lupa orang tuanya harus selalu mendukungnya gimana? Atau mungkin disemak. Jadi anaknya baca, kita yang lihat Al-Qur'an, disemain anak-anaknya. Atau enggak mungkin kalau semuanya orang tuanya sibuk, dicarikan guru ngaji datang ke rumah supaya hafalannya masih tetap terasah. Ustazah, meskipun sekarang Ustazah ngajar di pondok Ustazah yang ada di Rimbo Panjang, Ustazah tetap rasanya masih tetap aja pengen setor. Jadi Ustazah tuh meskipun ngajar tapi tetap pengen menyetorkan hafalan tuh ke guru. Alhamdulillah Ustazah ada guru di rumah. Ustazah alhamdulillah kalau ba'da maghrib setor ke guru ngaji yang ada di Gontor, namanya Ustazah Nurul Hasanah. Beliau lulusan Mesir, hafal 30 juz.
Jadi kalau pada maghrib, ustazah setor ke ustazah itu sama, supaya ustazah tidak lupa dengan hafalan ustazah, seperti itu. Jadi pasti adik-adik apalagi yang masih kecil, pasti adik-adik lebih bisa, karena apa, pikirannya masih fresh, belum banyak pikiran. Mungkin cuman sedikit gimana caranya top up itu tadi kata Ustadz Aldo. Tapi enggak, adik-adik pasti lebih bisa menghafal Al-Quran, seperti itu. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Sebelum Ustazah tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan sama adik-adik? Ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau nanya? Ustazah, bagaimana Ustazah tantangannya mengenai setelah selesai daripada pesantren, ada nggak? Ayo. Karena kadang-kadang nih pas belajar, ayo ada nggak yang mau nanya? Itu Ustaz yang nanya. Ada yang nanya? Ibu-ibu ada? Saat gimana metode untuk buat anak jadi hafiz Quran? Untuk itu ya, ada yang mau nanya? Ibu-ibu? Kadang-kadang boleh kalau mau bertanya adik-adik, ibu-ibu boleh. Insya Allah yang bisa saya jawab akan saya jawab. Ibu yang mau bertanya, ayo, mumpung ada Ustazah di sini. Nah, mau tanya ya Ustazah. Iya, boleh. Ustazah kan tidak diizinkan megang handphone sama Iya. orang tuanya nih. Saya juga lagi belajar. Nah, saya juga punya anak Ustazah kan. Nah, ini juga ada anak-anak di sini. Boleh nggak kita minta tipsnya bagaimana supaya anak-anak senantiasa fokus dalam menghafal, walaupun dalam keadaan yang males, dalam keadaan pengennya megang handphone. Nah, kami sebagai ibu-ibu mohon dinasihati Ustazah. Jadi begini Bu, kan mungkin ya yang kita lihat survei, anak sekarang beda sama anak zaman dulu. Anak zaman dulu kalau orang tuanya udah bilang kayak gini, ya udah takut gitu. Tapi kalau anak sekarang keseringan apa yang dinasihatkan untuk anak sama anak dibalikan. Ibu dulu gimana? Bapak dulu gimana? Iya nggak? Bener nggak ibu-ibu? Iya, anak sekarang itu kalau dinasihatin balik nasihatin orang tuanya. Nah, mungkin caranya kalau mungkin menurut saya ibu ya, kalau caranya itu kalau menurut saya kita boleh pegangkan anak HP tapi ya dalam wawasan kita, tapi ada waktunya. Jadi kita kasih persyaratan ke mereka, boleh ya pegang HP, tapi cuman segini aja, selanjutnya murojaah. Jadi tidak terlepas dari pengawasan kita. Tapi kalau syukur-syukur anaknya masih kecil banget, belum tahu HP, ya kalau bisa jangan sampai dikenalkan dengan handphone. Saya pun di rumah semenjak Sami lahir nggak pernah buka TV karena takut aja. Jadi nggak, diri pribadi ya mengontrol aja, jangan melihatkan. Tapi ya bukan yang nggak pernah sama sekali, mungkin kadang sekali dua kali kecolongan gitu karena harus apa yang ada harus yang ada yang dilihat gitu. Tapi kalau itu saya menenangkan diri, jangan sampai saya nonton TV karena anak kecil tuh gampang merekam. Itu yang pertama. Makanya kalau yang udah masih kecil, kalau bisa kita jauhkan dari barang-barang seperti itu. Mendingan kita aja yang sabar ngikutin mereka apa yang mereka mau. Yang penting mereka tidak main HP seperti itu. Tapi kalau untuk yang sudah paham HP, yang udah nggak bisa sama sekali, dijauhkan, ya kita buat aja. Tapi main HP-nya segini aja ya. Nanti besok setelah itu murojaah seperti itu. Tapi insya Allah pasti kita semuanya bisa. Insya Allah. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau bertanya silakan. Mau nanya? Ada? Oh, Masya Allah. Oh, ini ada anak Iya, boleh. bertanya sudah. Nah, berdiri siapa namanya, lalu sampaikan pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anika. Saya ingin bertanya, gimana caranya biar bisa cepat
cepat hafal Al-Quran Ustazah. Oh. Sekarang Arika di rumah tapis yang di mana? Yang di kamar Ustazah nih, yang di cabang. Sudah berapa juz, Arika? Berapa juz sekarang? Masih setengah juz Oh, Ustazah. ya. Alhamdulillah. Arika harus berapa nak? Ustazah. Jadi gimana Ustazah biar ngafalnya cepat? Dulu Ustazah di pondok itu juga termasuk lama. Tapi gimana supaya cepat? Nah, caranya kalau mau cepat itu yang pertama tadi itu kalau bisa kita kurangin mainnya. Kalau mungkin lebih banyak main handphone, kita kurangin. Terus gimana Ustazah supaya cepat? Awalnya pasti kita menghafal itu nggak langsung cepat. Dulu kita pertama kali menghafal pasti mungkin cuman bisanya 1 ayat. Habis itu lanjut 2 ayat. Habis itu nanti setengah halaman. Habis itu bisa 1 halaman. Bahkan nanti kalau sudah terbiasa bisa juga 1 hari bisa 2 lembar 4 halaman. Seperti itu. Jadi gimana caranya kita coba aja terus supaya terbiasa. Seperti itu. Itu kalau tentang hafalan baru. Tapi kalau hafalan lama, maksudnya hafalan yang sudah kita hafal, caranya gimana Ustazah? Kalau Ustazah pakai metode yang Ustazah dulu sama guru Ustazah, yang Ustazah terapkan di pondok Ustazah sekarang itu, namanya Ma'had Az-Zahra di Tahfidzil Quran. Tempatnya ada di Rimbo Panjang, Jalan Kamboja. Kalau mau mampir boleh. Di sana tempatnya Ustaz Abu Somad. Ada pesantrennya. Alhamdulillah kita ada TK, SD, dan SMP. Tapi SMP-nya menetap di pondok pesantren. Tapi kalau untuk TK sama, kita juga buat programnya TK Quran, SD-nya SD Quran, selanjutnya SMP-nya tapi tinggal di pondok. Kalau yang SD sama TK tidak. Caranya, metodenya itu pagi ba'da subuh mereka tambahan baru. Selanjutnya sorenya ba'da asar tambahan baru juga, setor tambahan baru sama tambahan baru seumpamanya surat surat Al-Infitor. Seumpamanya tambahan barunya surat Al-Infitor sore. Selanjutnya sorenya itu tidak hanya setoran Infitor saja, ambil 2 lembar sebelumnya. Berarti kalau Infitor sebelumnya surat apa? At-Takwir. Sebelumnya At-Takwir surat Abasa. Sebelumnya lagi An-Nazi'at, sebelumnya An-Naba. Jadi kalau sore setornya seperti itu. Infitor dulu, dari An-Naba dulu sampai Infitor. Kalau sore diambil 2 lembar sebelum tambahan baru. Tambahan baru itu maksudnya hafalan barunya. Terus kalau malam setorannya apa yang sudah kita hafal itu disetorkan. Kalau seumpamanya kita dapatnya masih 2 juz, berarti kita setornya 1/4 juz, 1/4 juz. 1/4 juz itu berapa Ustazah? Hanya 5 halaman saja. Nah, 1 juz itu dibagi 4 itu 5 halaman. Jadi 1/4 pertama, 1/4 kedua, 1/4 ketiga, 1/4 keempat. Jadi 1 juz itu ada 4 bagian seperti itu. Tapi kalau udah 5 juz, kita naikkan lagi deresan malamnya, murojaah malamnya itu 1/2 juz, bukan lagi 1/4, seperti itu. Insya Allah kalau itu istiqomah itu lancarnya, maksudnya kita nggak cuma hafalan baru aja. Deresan kita yang sebelumnya insya Allah semuanya kepegang seperti itu. Jadi pembiasaan ya. Iya, dengan pembiasaan dan kita menghafal yang 2 halaman sebelumnya juga tetap kita setorkan gitu ya. Tetap, iya. Masya Allah. Baik, Ananda dan Ibu dan ayah semua mungkin masih ada yang mau bertanya. Kamu mau bertanya? Enggak. Ada yang mau bertanya lagi, Bu? Apa Ustazah? Oh iya, ini Ustazah mau bertanya. Lanjut ayat kita boleh? Nah, yuk. Yang bisa langsung angkat tangan, nanti dapat hadiah dari Ustazah.
Batasnya sampai juz? Oh iya boleh. Kita juz 30 dulu ya. Nah, ayo siapa yang mau? Nah, ayo. Juz 30. Ayo siap-siap ya, angkat tangan ya, Bismillah gitu ya. Jadi tangannya cepet ya. Yang bisa langsung angkat tangan. Soal pertama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi 'amadim mumaddadah. Masya Allah, ini anak Siapa? Oh ya boleh. Maju. paling cepat tunjuk tangannya nih. Ananda siapa namanya sayang? Aisyah. Aisyah. Oke, silahkan Aisyah. Dibaca dari yang Fi Amadim dibaca tadi dulu. Dari yang awal. Iya, enggak, dari Fi Amadim aja. Habis itu lanjutkan. Boleh dari awal boleh. Dari awal boleh. Awal surat kan? Iya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu waddadah. Ya, sabu. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil Lahil muqadah. Allati tattali'u alal af'idah. Innaha alaihim muqsadah. Fi amadim mumaddadah. Selanjutnya surat. Bawahnya surat. Setelah surat Al-Humazah surat Alam Taro. Surat apa itu? Alam Taro kaifa? Hah? Al-Fil. Oke, selamat untuk adik. Siapa namanya? Aisyah. Ini untuk adik Aisyah. Masya Dari Ustazah. Salam sama. Oh ya boleh ya. Masya Allah. Sebentar lagi. Aisyah mau foto nggak di sini? Dia foto sama Ustazah. Vira, foto kan? Ya, dah Ustazah. Dah. Boleh. Iya boleh. Yang cowok, satu perempuan, satu laki-laki. Nanti setelah itu kita pindah ke juz 1, oke? Iya, masih juz 30. Oke. Nanti kalau udah tampil ke depan sebutkan nama, lalu lanjutkan bacaan Ustazah. Iya. Yang jelas ya. Oke. Baik, soal selanjutnya siap-siap nih. Ayo, siap-siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa. Masya Allah, ya ini. Yang nampak duluan. Boleh. Baik. Namanya dulu nak. Nama saya Dava, Ya. kelas 6. Oke. Wa bismillahirrahmanirrahim. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wathaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul azim. Mumtaz, sempurna. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Berdiri sini dulu, berdiri. Lagi? Oh iya, boleh.
lagi. Oke. Oke. Oke, Ustazah ambil 2 orang lagi ya. Satu laki-laki, 1 perempuan. Iya, pindah jus. Sekarang jus 1. Oke. Jus 1 guys. Iya. Jus ini laki-laki dulu atau perempuan dulu? Laki-laki dulu. Oh iya, boleh. Laki-laki dulu ya. Juz 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ustazah sebutkan sedikit aja, nanti lanjutkan ya. Jadi nggak sampai ayat selesai. Wa id yarfa'u. Yang bisa lanjutkan. Ini awal ayat, awal halaman. Laki-laki. Wa id yarfa'u Ibrahim. Ayo. Ya, bisa? Yuk, coba. Masya Allah. Ayo. Kan namanya siapa? Namanya siapa? Nama saya Fatih. Ya. Ayo lanjutkan. Nah. Wa iz yarfa' Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, udah cukup. Masya Allah. Tuntas. Oke, asalnya di mana? Fatih ya namanya. Ya, Asalnya dari mana? dari Pekanbaru. Oh iya, bukan. Bukan baru. Bukan baru. Daerah mana? Mana saya? Sukajadi. Oh, di Sukajadi. Oke. Ini hadiah untuk Fatih. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Iya. Oke. Yuk, Balik balik lagi. foto dulu. Udah foto. Ayo. Nah. Senyum sayang. Oke. Terakhir untuk yang perempuan. Nah, Jus 3 boleh? Ada yang jus 3 perempuan? perempuan jus 3 Ada ya? ada tapi deg-degan kayaknya Ustazah. Ada namun dia deg-degan ini. Boleh mana Ustaznya nih? Oke, yang perempuan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Ayo siapa? Juz 3. Atau Kak Fira? Ayo silakan. Kalau nggak ada yang jawab, sudah turunkan jusnya. Turun. Ayo turunkan. Ayo turun. Ini soal terakhir ya. Kak Rahima atau Kak Nabila? Nah, mana? Atau Kak Fira? Oke, juz 1 saja. Perempuan ada yang juz 1? Ada yang juz 1 kan? Insya Allah. Oh ya ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Langsung tunjuk tangan ya. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fa rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mana tadi yang angkat tangan? Ayo cepetan. Yang boleh langsung maju boleh, angkat tangan. Jangan malu, berani ayo. Nah, 1. Hitung sampai 3 aja loh. Ayo sayang. Kalau perempuan nggak ada, ke laki-laki. Nah, Laki-laki ayo mau nah teruskan. ini Oke. cepet banget ini. Sayang, namanya siapa? Abizar. Abizar. Oke.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamasalul ladzi ulaikal ladzina ishtarawud dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Masaluhum kamasalil ladzina istauqad naro falam ma adoat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarokahum fi zulumatin la yubsirun. Oke, Masya Allah. Tabarakallah. Oke, ini hadiahnya ya. Terima kasih. Salim dulu. Namanya siapa? Abizar. Kelas 2. Oh ya, Kelas Masya 2. Allah. Masya Allah. Kelas 2 SD ya. Nah. Ya. Yuk, silakan. Alhamdulillah. Tadi yang bisa jawab nama ustazah tadi siapa? Oh ya, boleh maju Dafa, tadi yang Dafa, perempuan ya. sama laki-laki ya. Tadi ada juga yang laki-laki yang jawab. Tadi yang jawab Perempuan? Perempuan nggak ada. Oh ya, sini Dafa. Dapat 2 hadiah Dafa. Nih. Kasih ya. Oke. Oh ya. Alhamdulillah. Rabbil alamin, sudah jam 10 lewat 10. Mungkin itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa menjadi amal jariah untuk Ustazah. Amin. Bisa bermanfaat untuk kita semua ya adik-adik. Amin. Semoga adik-adik semuanya bisa jadi hafiz Quran. Amin. Amin. Sebelum Ustazah tutup, boleh kita doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah perbuatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.